Tidak banyak yang menyangka balapan Moto3 Jerez 2026 akan menghadirkan kejutan dari barisan belakang. Veda Ega Pratama memulai lomba dari posisi ke-17. Posisi yang biasanya membuat pembalap harus sabar menunggu peluang. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Dalam waktu singkat, ia langsung merangsek ke depan dan membuat para pengamat GP dunia mulai memperhatikan satu hal. Ini bukan sekadar naik posisi biasa, tapi lonjakan yang dirancang dengan sangat cerdas. Menariknya, kunci pertama justru terlihat di tikungan awal. Saat pembalap lain sibuk berebut racing line, Veda memilih jalur yang lebih aman di sisi luar. Keputusan ini membuatnya terhindar dari penumpukan rombongan depan. Ketika kecepatan grup melambat, ia menyelinap melewati beberapa pembalap sekaligus. Tanpa duel keras, tanpa kontak, posisi langsung naik. Penonton mungkin baru saja fokus ke layar, tapi nomor Veda sudah muncul lebih dekat ke depan. Rasanya seperti baru masuk parkiran, tahu-tahu sudah dapat tempat paling depan. Memasuki lap berikutnya, gaya balapnya berubah lebih agresif, namun agresifnya tetap terukur. Ia memanfaatkan late braking di tikungan sempit, lalu menjaga kecepatan keluar tikungan agar bisa menyalip di fase akselerasi. Di lintasan lurus, slipstream digunakan hanya sebentar untuk menambah kecepatan sebelum keluar jalur dan melakukan overtake. Semua dilakukan cepat, efisien, dan minim risiko. Banyak pembalap masih ragu mengambil celah, sementara Veda sudah lebih dulu menutup manuvernya. Saat momentum mulai terbentuk, variasi racing line menjadi senjata utama. Dalam satu lap, ia bisa berpindah dari inside line ke outside line dengan mulus. Lawan kesulitan membaca arah serangannya. Kadang ia menyalip saat masuk tikungan, kadang saat keluar tikungan. Polanya tidak mudah ditebak, tetapi tetap rapi. Ibaratnya seperti main catur, tapi langkahnya cepat. Lawan masih mikir, Veda sudah geser pion dan langsung skak. Hal lain yang membuat aksinya menonjol adalah efisiensi. Biasanya banyak overtake membuat ritme balapan terganggu. Namun Veda tetap menjaga stabilitas motor dan tempo lap yang konsisten. Ia tidak terlihat terburu-buru, meskipun posisinya terus naik. Setiap manuver terasa bersih dan presisi. Ini menunjukkan kontrol penuh baik secara teknik maupun mental. Seperti orang nyalip di jalan kosong, santai tapi tiba-tiba sudah jauh di depan. Secara teknis, aksinya juga terlihat matang. Saat pengereman dalam, beban motor dipindahkan ke roda depan untuk menjaga grip. Saat keluar tikungan, traksi roda belakang dimaksimalkan agar akselerasi tetap halus. Ditambah pemanfaatan slipstream, kecepatan meningkat tanpa harus memaksa mesin. Kombinasi ini membuat setiap overtake terasa lebih mudah dan efisien. Dalam 3 lap krusial itulah Veda berhasil melonjak dari posisi ke-17 hingga masuk 6 besar. Lonjakan yang oleh banyak analis disebut hampir mustahil jika tanpa perhitungan matang. Ini bukan sekadar keberanian tetapi perpaduan insting dan kecerdasan balap. Ia tidak hanya mengendarai motor dengan cepat, tetapi juga membaca jalannya balapan dengan tepat. Dan yang paling menarik, semuanya terlihat begitu tenang. Tidak ada manuver panik, tidak ada drama berlebihan. Tiba-tiba saja ia sudah berada di depan. Yang lain masih sibuk duel satu persatu, Veda sudah lewat duluan. Kalau diibaratkan, yang lain antre satu-satu, Veda malah nemu pintu samping, langsung masuk tanpa ribut. Balapan Moto3 Spanyol 2026 di Jerez benar-benar jadi panggung kejutan, terutama bagi pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Start dari posisi ke-17, banyak yang awalnya cuma berharap dia bisa masuk zona poin. Tapi yang terjadi justru di luar dugaan. Veda bukan sekadar masuk poin, dia langsung berharap dia bisa menjadi sekadar masuk sakit. Depan seperti motor yang tombol turbonya kepencet tanpa sengaja. Lampu start padam, drama langsung terjadi. Beberapa pembalap terlibat insiden di awal lomba. Dan di tengah kekacauan itu, Veda mulai mencuri posisi satu persatu. Dari posisi ke-17 tiba-tiba sudah masuk 12 besar. Penonton mungkin masih sibuk nyari nomor motornya di layar. Veda 12 besar. Penonton mungkin masih sibuk nyari nomor motornya di layar. D. Duet Satri Bakso baru sebentar nengok. Yang di belakang tiba-tiba sudah di depan. Memasuki putaran-putaran awal, ritme Veda makin stabil. Ia mulai mendekati rombongan perebutan posisi 10 besar.
Di lap ketiga, suasana makin panas ketika Veda berada satu grup dengan Brian Uriarte dan Hakim Danish. Tiga debutan ini saling tempel ketat seperti rombongan motor pulang nobar yang gak mau ketinggalan lampu merah. Tak butuh waktu lama, Veda kembali naik ke posisi 8. Jarak dengan barisan depan tidak terlalu jauh dan peluang untuk tembus 5 besar mulai terbuka. Disinilah mental Veda benar-benar terlihat. Ia tidak ragu membuka gas, menjaga racing line, dan memanfaatkan celah sekecil apapun. Setiap tikungan terasa seperti misi nyalip elegan tapi tetap sopan. Walaupun lawannya mungkin gak sempat lihat karena sudah keburu dilewati. Memasuki 7 putaran terakhir, Veda makin menggila. Dari posisi 8, ia melonjak ke posisi 7, lalu mulai menekan grup depan. Duel sengit sempat terjadi saat ia bertarung dengan Alvaro Carpe dalam perebutan posisi 5. Keduanya saling salip, saling tekan, dan bikin penonton deg-degan. Ini bukan lagi soal bertahan di zona poin, tapi sudah mulai mengincar posisi 5. Di lap-lap terakhir, balapan semakin kacau. Grup depan saling menyerang sementara Veda terus menjaga konsistensi. Ia tetap fokus, tidak terbawa emosi, dan memanfaatkan kesalahan kecil lawan. Sampai akhirnya garis finish terlihat, tidak sukses mengamankan posisi ke-6. Hasil yang luar biasa mengingat ia start dari posisi ke-17. Finish ke-6 mungkin bukan podium, tapi rasanya seperti kemenangan kecil. Apalagi Veda menjadi debutan terbaik di Jerez. Dari start belakang hingga hampir menyentuh 5 besar, performa ini menunjukkan potensi besar yang dimilikinya. Ini bukan sekadar balapan bagus, tapi sinyal bahwa Veda bukan cuma numpang lewat di Moto3. Kalau start dari P17 saja bisa tembus P6, kebayang kalau start lebih depan, bisa-bisa rombongan podium yang justru panik duluan. Satu hal yang pasti di Jerez ini, Veda Ega Pratama sudah mengirim pesan jelas, jangan anggap remeh pembalap dari belakang, karena kadang yang datang pelan, justru pulangnya bawa kejutan. Hasil praktis Moto3 GP Spanyol 2026 di Jerez memang belum sepenuhnya memuaskan. Veda Ega Pratama harus mengakhiri sesi di posisi ke-16. Posisi yang membuatnya belum aman untuk langsung lolos ke Q2. Artinya, jalan menuju grid depan jadi lebih panjang karena ia harus melewati Q1 terlebih dahulu. Situasi ini jelas menambah tekanan, tapi juga membuka peluang drama baru. Menariknya, kalau melihat jalannya sesi, performa Veda sebenarnya tidak buruk. Ia sempat tampil cukup cepat di awal dan langsung bersaing dengan barisan depan. Ritme motornya terlihat stabil, terutama di sektor teknis. Beberapa lap awal bahkan membuat namanya sempat masuk zona aman. Harapan pun mulai muncul.